Ada banyak orang yang tanpa sadar membangun kekuatannya dengan cara yang cukup halus, bahkan tidak mereka sadari sendiri. Mereka tidak benar-benar merasa kuat karena mengenali dirinya, tetapi karena membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika seseorang berada dalam kesulitan finansial misalnya, ia bisa saja berkata dalam hatinya, "Setidaknya aku adalah pejuang. Aku bukan orang yang lahir dari kemudahan. Aku ditempa oleh kesusahan." Dan dari sana ia merasa kuat. Ia merasa lebih tahan banting dibanding mereka yang disebut lahir dari kemudahan, dari keluarga yang serba cukup, dari jalan hidup yang tampak lebih mulus. Di sisi lain, seseorang yang hidup dalam kecukupan pun bisa melakukan hal yang sama. Ia mungkin berkata dalam dirinya, "Aku kuat karena aku tidak tumbuh dalam keterbatasan. Aku punya akses, pengalaman, dan kesempatan yang tidak semua orang miliki." Dan dari sana ia juga merasa kuat. Tanpa disadari, masing-masing sedang berdiri di atas perbandingan. Masing-masing sedang mencari kekuatan dengan melihat yang tidak dimiliki orang lain. Seolah-olah kekuatan itu lahir dari posisi di atas orang lain. Padahal, jika kita perhatikan lebih dalam, cara ini menyimpan satu hal yang rapuh. Karena jika suatu hari pembanding itu hilang, maka kekuatan itu ikut runtuh. Artinya, kekuatan itu tidak benar-benar berasal dari dalam, tetapi dari ilusi perbandingan. Padahal kenyataannya, hidup tidak sesederhana itu. Tidak ada satu orang pun yang benar-benar lebih mudah atau lebih berat secara mutlak. Setiap orang punya bentuk kesulitannya masing-masing. Yang terlihat kuat di luar bisa saja sedang berjuang dengan hal yang tidak terlihat. Yang terlihat lemah bisa saja sedang menanggung beban yang tidak pernah diketahui orang lain. Seorang yang hidup dalam keterbatasan mungkin harus berjuang dengan ketidakpastian setiap hari, dengan rasa takut akan hari esok. Sementara seseorang yang hidup dalam kecukupan mungkin berjuang dengan tekanan ekspektasi, kesepian, atau beban menjaga standar yang tidak boleh runtuh. Kesulitan itu tidak hilang, ia hanya berganti bentuk. Maka, ketika kita mencoba menguatkan diri dengan merendahkan atau meninggikan posisi kita dibanding orang lain, sebenarnya kita sedang berdiri di ilusi yang rapuh. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami orang lain. Dan kita juga tidak pernah benar-benar tahu di mana letak lebih berat atau lebih ringan dalam hidup ini. Mungkin hal yang lebih jujur adalah ini. Kekuatan bukan lahir dari merasa lebih baik dari orang lain. Kekuatan lahir ketika seseorang mulai berhenti menjadikan orang lain sebagai ukuran dirinya. Ketika seseorang mulai melihat ke dalam, bukan keluar, membandingkan dirinya hari ini dengan dirinya yang kemarin. Apakah ia bertumbuh? Apakah ia lebih sadar? Apakah ia lebih jujur pada dirinya sendiri? Di sana kekuatan mulai terbentuk, bukan karena ia merasa lebih tinggi dari orang lain, tetapi karena ia tidak lagi membutuhkan posisi lebih tinggi untuk merasa cukup. Dan mungkin itu juga yang sering dilupakan, bahwa manusia tidak sedang berlomba menjadi yang paling kuat, tetapi sedang berjalan di proses yang berbeda-beda. Ada yang sedang belajar bertahan, ada yang sedang belajar melepaskan, ada yang sedang belajar menerima, ada yang sedang belajar jatuh dan bangkit lagi. Tidak ada yang benar-benar bisa untuk dibandingkan. Maka ketika kita berhenti mencari kekuatan dari kelemahan orang lain dan berhenti mencari validasi dari perbandingan, disitulah kita mulai bertemu dengan sesuatu yang lebih tenang di dalam diri. Sesuatu yang tidak bergantung pada siapapun. Sesuatu yang tidak runtuh hanya karena orang lain terlihat lebih berhasil atau lebih gagal. Mungkin di titik itu,
kita mulai benar-benar kuat, bukan karena kita lebih dari orang lain, tapi karena kita akhirnya berdiri sebagai diri kita sendiri.